Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru yaitu mengenai kebijakan dalam pengadaan seleksi P3K tahun 2022. Baik itu P3K guru, kesehatan dan juga teknis, dan juga ada beberapa bonus poin ataupun tambahan-tambahan bagi pelamar yang memenuhi syarat. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini, dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini adalah kebijakan pengadaan P3K tahun 2022 yang sudah dipaparkan oleh Kemenpan RB dalam sosialisasi kebijakan pengadaan seleksi P3K tahun 2022, baik itu P3K guru, kesehatan dan juga teknis. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, jadi ini untuk P3K guru. Pengadaan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, jadi untuk P3K guru semua aturan ataupun semua mekanisme ini sudah tertuang dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 Bapak Ibu, yang mana untuk guru ini ada dua mekanisme. Yang pertama adalah pelamar prioritas, baik itu 1, 2 dan 3, dan yang kedua adalah pelamar umum. Nah, jadi yang diutamakan untuk P3K guru ini adalah pelamar prioritas Bapak Ibu. Pelamar prioritas diutamakan terlebih dahulu, terutama yang prioritas 1 yang sudah lolos passing grade tahun lalu, dan jika masih ada sisa formasi maka akan berlanjut ke prioritas 2 dan prioritas 3. Baru jika prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3 ini sudah selesai maka akan berlanjut ke pelamar umum. Nah, jadi untuk pelamar umum ini menggunakan tes CAT UNBK seperti tahun lalu. Jadi seperti itu. Untuk pelamar prioritas ini tidak tes CAT Bapak Ibu. Ini untuk prioritas 1 langsung penempatan, dan prioritas 2 dan prioritas 3 ini nantinya penilaian kesesuaian ataupun observasi. Kemudian untuk yang P3K tenaga kesehatan ini juga diatur dalam Kemenpan RB nomor 968 tahun 2022, yaitu tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah, jadi untuk tenaga kesehatan ini ada bonus poin Bapak Ibu, ada bonus poin ataupun tambahan nilai yang diberikan kepada pelamar yang memenuhi syarat, yaitu tambahan nilai di kompetensi teknis. Nah, kita lihat yang pertama Bapak Ibu, ini tambahan nilai 10% bagi penyandang disabilitas. Nah, jadi penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya, yaitu mendapat bonus sebesar 10% ataupun 45 poin di kompetensi teknis. Ini untuk yang penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua yaitu daerah 3T. Nah, jadi ini bagi pelamar yang pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai keputusan Menteri Kesehatan. Nah, jadi ini mendapat bonus sebesar 35% ataupun 158 poin di kompetensi teknis. Nah, jadi ini bonus yang kedua. Kemudian bonus poin yang ketiga yaitu sebesar 25% bagi tenaga kesehatan yang berusia 35 tahun ke atas dan masa kerja paling singkat 3 tahun. Nah, jadi ini mendapat bonus ataupun afirmasi ataupun tambahan poin di kompetensi teknis sebesar 25% ataupun 113 poin. Nah, ini bagi honorer yang berusia di atas 35 tahun dan masa kerja paling singkat 3 tahun. Kemudian untuk vaskes tempat bekerja saat ini juga mendapat bonus poin Bapak Ibu, yaitu sebesar 15% ataupun sebesar 68 poin. Kemudian yang berikutnya adalah penugasan dari Kemenkes. Nah, jadi ini mendapat bonus poin sebesar 5% ataupun sebesar 23 poin. Nah, jadi seperti itu untuk yang tenaga kesehatan. Jadi ada bonus ataupun afirmasi ataupun tambahan poin di kompetensi teknis. Kemudian selanjutnya ini untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk dosen Bapak Ibu. Dosen tahun 2022 ini diatur dalam Kemenpan nomor 969 tahun 2022. Kemudian
Untuk yang tenaga teknis, nah untuk yang tenaga teknis ini juga sudah diatur Bapak Ibu, sudah diatur dalam Kepmenpan RB nomor 970 tahun 2022, yaitu terkait persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K untuk jabatan fungsional teknis. Nah, ini deh Bapak Ibu, ini untuk yang P3K tenaga teknis, yaitu terkait persyaratan pengalaman kerja bagi pelamar. Nah, kita lihat yang pertama, untuk jabatan fungsional jenjang pemula, terampil dan ahli pertama paling singkat 2 tahun. Nah, jadi harus memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Kemudian untuk jabatan fungsional jenjang ahli muda ini paling singkat 3 tahun. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang melamar pada jenjang ahli muda ini, Bapak Ibu harus memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Kemudian untuk jabatan fungsional jenjang ahli madya, nah ini paling singkat 5 tahun untuk jenjang ahli madya di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Nah, ini dibuktikan dengan bagi yang bekerja di instansi pemerintah surat keterangan paling rendah oleh JPT Pratama. Nah, jadi nantinya untuk pengalaman kerja ini dibuktikan dengan surat keterangan bagi yang bekerja pada instansi pemerintah ini paling rendah oleh JPT Pratama. Kemudian bagi yang bekerja pada perusahaan swasta, lembaga non pemerintah, surat keterangan paling rendah oleh direktur atau kepala divisi yang membidangi SDM. Nah, jadi seperti itu untuk ketentuan yang tenaga teknis. Kemudian ini adalah Kepmenpan RB nomor 971 tahun 2022. Ini tentang nilai ambang batas Bapak Ibu, passing grade untuk seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tahun 2022. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu kebijakan pengadaan P3K tahun 2022, baik itu P3K guru, kesehatan, dan juga teknis. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.